Dengan diterbitkannya Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak lanjut pasal 221 ayat 1 PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, maka terjadi perubahan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas terkait dengan beberapa jenis belanja yang terdapat dalam postur utama APBD. Jenis belanja tersebut antara lain yang pertama belanja barang dan jasa atau belanja uang atau belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. Yang kedua belanja hibah dan yang ketiga belanja bantuan sosial. Perbedaan utama dari ketiga jenis belanja ini antara belanja barang yang diserahkan, hibah dan belanja bantuan sosial. Di sini belanja bantuan sosial ada dua juga, belanja bantuan sosial terencana dan belanja bantuan sosial tidak terencana. Dari sisi penganggaran untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, penganggaran dan pelaksanaannya dan pertanggungjawaban dilakukan oleh SKPD. Sedangkan untuk hibah sama juga dari SKPD. Bansos juga sama dari SKPD. Tapi kalau bansos yang tidak terencana dianggarkan di SKPKD. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya SKPD yang mengajukan rencana kebutuhan belanja. Jadi biasanya untuk bansos tidak terencana dia menggunakan belanja tidak terduga atau melalui mekanisme pergeseran. Yang berikutnya belanja barang yang diserahkan dia tanpa proposal, sedangkan belanja hibah menggunakan proposal, wajib dicantumkan pada peraturan kepala daerah terkait dengan penjabaran. Jadi setiap proposal yang diajukan di tahun sebelumnya harus dimasukkan dalam penjabaran APBD. Selain itu juga harus ada naskah perjanjian hibah daerah dan fakta integritas. Untuk bansos terencana sama juga harus ada proposal yang dicantumkan dan dirincikan dalam penjabaran beserta dengan NPHD dan fakta integritas. Sedangkan untuk bansos tidak terencana yang menggunakan belanja tidak terduga dia tanpa proposal. Untuk belanja barang yang diserahkan dia dapat diberikan kepada individu, sedangkan hibah objek terkecilnya adalah kelompok masyarakat. Untuk bansos terencana dapat diberikan kepada individu sama dengan belanja barang yang diserahkan. Untuk bansos tidak terencana juga sama juga dapat diberikan kepada individu. Untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dia mendukung program kegiatan, sedangkan untuk hibah dia mendukung program kegiatan dan memberikan manfaat bagi Pemda. Sedangkan untuk bansos terencana dia juga sama mendukung program kegiatan dan bansos tidak terencana juga sama juga mendukung program dan kegiatan. Di sini ada contoh kalau belanja barang yang diserahkan dia misalnya pelatihan menjahit, terus dilakukan pelatihan, terus peserta pelatihan diberikan bantuan berupa mesin jahit. Selain itu juga ada beasiswa, penghargaan kepada prestasi, penghargaan bagi yang berprestasi, terus ada hadiah lomba, terus pemberian lain yang diamanatkan sesuai undang-undang. Ini untuk belanja barang atau belanja uang yang diserahkan. Kalau untuk bansos yang tidak terencana misalnya berupa santunan kematian. Terkait dengan hibah, kebijakan belanja hibah itu yang pertama, belanja hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, BUMN dan atau badan lembaga serta ormas yang berbadan hukum. Yang kedua, belanja hibah berupa uang, barang dan atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib mengikat terkait dengan spending mandatory dan lain-lain. Yang ketiga, pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah sesuai dengan kepentingan daerah terkait dengan
yang tentunya tidak keluar dari referensi pembagian urusan pada Permendagri 90. Yang keempat, penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Yang berikutnya terkait dengan tata cara pemberian hibah. Yang pertama, pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada kepala daerah berupa proposal dan lain-lain. Yang kedua, penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Dan yang ketiga, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah wajib diatur dengan peraturan kepala daerah. Terkait dengan ketentuan penerima hibah, yang pertama di sini ada pemerintah pusat. Untuk pemerintah pusat, hibah kepada pemerintah pusat biasanya diberikan kepada satuan kerja atau kementerian atau lembaga maupun non kementerian yang wilayah kerjanya berada pada daerah yang bersangkutan, misalnya KPU di Kabupaten A yang meminta bantuan kepada kabupaten tersebut. Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya. Jadi misalnya jika telah dianggarkan oleh kementerian atau pemerintah pusat, daerah dilarang menganggarkan untuk belanja hibah pada objek maupun rincian objek pada suatu tujuan yang sama, misalnya hibah kepada kelompok tertentu atau jenis hibah yang sama yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat dan dianggarkan lagi oleh pemerintah daerah, itu dilarang. Berikutnya, unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dapat memperoleh hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan belangko iktp. Penyediaan belangko iktp tidak didanai oleh dua sumber dana, APBD atau APBN. Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan satu kali saja dalam tahun berkenaan. Yang berikutnya terkait hibah kepada pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang berikutnya terkait dengan hibah ke BUMN. Hibah ke BUMN biasanya diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya pemerintah daerah akan melakukan hibah berupa tanah kepada pihak PLN. Yang berikutnya partai politik. Kalau partai politik, besaran penganggaran belanja hibah biasanya dia sudah, sebenarnya kalau partai politik ini hibah tapi rasa bantuan keuangan. Jadi kayak Permina Nonano, belanja hibah rasa bantuan keuangan. Jadi kepada partai politik tapi hibahnya hibah uang. Jadi dia diatur dalam ketentuan tersendiri terkait dengan bantuan keuangan kepada partai politik. Nanti kita bahas di vlog tersendiri. Hibah kepada badan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di Indonesia. Jadi jika ada organisasi yang berbadan hukum dan mempunyai wilayah kerja di suatu daerah otonom atau kabupaten tertentu yang meminta hibah, maka diperkenakan untuk memberikan. Terkait dengan hibah kepada lembaga yang diberikan kepada badan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial. Namun hibah tidak diperkenankan kepada klub sepak bola maupun organisasi yang bergerak untuk mencari keuntungan. Berikutnya, hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan minimal memiliki kepengurusan di daerah domisili, memiliki keterangan domisili dari lurah setempat atau kepala desa setempat, ataupun lainnya berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan atau badan dan lembaga. Jadi kalau misalnya Pemda ingin memberikan hibah kepada PP Muhammadiyah, namun misalnya PP Muhammadiyah Kabupaten A meminta hibah ke Pemda Kabupaten B, maka tidak bisa. Pemda B hanya bisa memberikan
bantuan hibah kepada PP Muhammadiyah cabang Kabupaten B, tidak bisa ke Kabupaten A. Jadi PP Muhammadiyah Kabupaten A hanya bisa meminta hibah ke Pemda Kabupaten A gitu. Jadi terkait dengan hibah organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan minimal telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan daerah yang bersangkutan dan memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan. Yang berikutnya terkait dengan bantuan sosial atau bansos. Bansos sendiri terdiri dari bantuan sosial yang tidak direncanakan dan bantuan sosial berupa barang. Berikut ini adalah bantuan sosial yang tidak direncanakan, antara lain bansos yang tidak direncanakan tidak direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial dan tidak dapat diperkirakan, misalnya bencana atau pandemi. Yang berikutnya untuk pagu alokasi anggaran yang dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan. Yang ketiga, penganggaran bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan sebagai belanja tidak terduga. Jadi jika tidak dapat direncanakan bisa diambil dari pos tidak terduga atau bisa juga melakukan pergeseran. Yang keempat, usulan permintaan atas bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, Kepala SKPD mengajukan rencana kebutuhan belanja atau RKB paling lama 1 hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD selaku BUD. Yang kedua, PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan belanja tidak terduga kepada SKPD paling lama 1 hari terhitung sejak diterimanya rencana RKB tersebut. Bansos atau bantuan sosial berupa uang dan barang terdiri dari yang pertama, bansos berupa uang kepada individu, keluarga atau kelompok dan atau masyarakat terdiri atas bansos kepada masyarakat yang direncanakan dan atau tidak direncanakan sebelumnya. Yang kedua, bansos berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin atau yayasan pengelola yatim piatu atau nelayan miskin atau masyarakat yang sudah lanjut usia dan terlantar, cacat berat, serta tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu. Yang ketiga, bansos berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa, swasta dan masyarakat tidak mampu, atau bantuan perahu untuk nelayan miskin dan bantuan makanan atau pakaian kepada yatim piatu, tuna sosial, terus bantuan ternak bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dan yang terakhir, jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini.